Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan saya mewakili kelompok 2 mempresentasikan mengenai tugas kelompok, yakni materi pelatihan akuntabilitas. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2, yakni yang pertama Oval Ananda, Dinawir Muslihah, Lintang Pramudia, Lukmanul Hakim, Bardiana Indah Ulfani, Muhammad Fathul Munir, Muhammad Farza Asrofi, Muhammad Nur Iman, Misbahul Firdaus, Nurmani Arnafi, Nurul Aufa Triwahyuni, Rizal Erikson, Susul Arifin, Triwayu Tahir, dan Waslina Rangkuti. Sebagai pendahuluan, mewujudkan akuntabilitas di BMKG memiliki arti bahwa BMKG harus menerapkan mengenai prinsip akuntabilitas di lingkungannya. Sebagai contoh, melakukan sekolah lapang iklim, BMKG mewujudkan tanggung jawab dan komitmen di bidang pelayanan masyarakat. Kemudian ada pun outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yakni yang pertama masalah, menjelaskan tentang keadaan yang terjadi di kantor, kemudian yang kedua tahapan kegiatan, menjelaskan aktivitas yang berhubungan dengan permasalahan, yang ketiga output, hasil dari tahapan kegiatan yang sudah benar, kemudian aspek pelanggarannya, menjelaskan aspek akuntabilitas yang dilanggar, yang kelima dampak menjelaskan akibat positif dan negatif penerapan akuntabilitas, serta yang terakhir solusinya, yakni saran untuk menyelesaikan masalah. Sebelumnya kita perlu tahu pengertian akuntabilitas, yakni kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya demi terwujudnya nilai-nilai publik. Sebagai contoh, yakni BMKG kembali meraih opini WTP atau wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2019. Adapun analisis dampak tidak diterapkannya akuntabilitas di unit kerja, terdapat beberapa isu-isu terkait di unit pelaksana teknis. Ada yang pertama, yakni peralatan operasional otomatis tidak berjalan maksimal. Yang kedua, tidak memelihara fasilitas kantor secara benar dan bertanggung jawab. Logbook dan petunjuk troubleshooting peralatan pengamatan tidak terdokumentasi dengan baik. Yang keempat, penginputan data pesujian di BMKG Soft yang tidak tepat waktu. Yang kelima, kurang tersedianya peralatan penunjang keamanan dan spare part peralatan bagi teknisi untuk pemeliharaan peralatan MKG. Yang terakhir, jaringan internet kurang berjalan baik. Baik, kita masuk yang pertama, yakni peralatan operasional otomatis tidak berjalan maksimal. Adapun tahapan kegiatan, yakni alat operasional ASRS atau Automatic Solar Radiation System mengalami loss data atau hilangnya data pada salah satu media penyimpanan datanya, yaitu di kartu memori. Dampak negatifnya, yakni yang pertama, informasi akan data sistem solar radiasi dari alat otomatis tersebut jadi tidak ada dalam waktu tersebut, sehingga tidak bisa disampaikan ke masyarakat atas data pengamatan solar radiasi dari alat otomatis tersebut. Kemudian jika diterapkan akuntabilitas, positifnya yakni informasi akan data sistem solar radiasi dari alat otomatis tersebut dapat kita ambil dan kita olah, dan selanjutnya bisa disampaikan kepada masyarakat melalui info BMKG. Adapun solusinya yakni pertama, kartu memorinya diformat dan setelah itu dicek setiap hari untuk berjaga-jaga supaya kita bisa pantau kalau misal di suatu hari ada data yang loss atau hilang. Karena sebelumnya hanya dicek setiap bulan jika mau diambil datanya saja dan dilaporkan ke kepala observasi. Ke isu yang kedua, yakni tidak memelihara fasilitas kantor secara benar dan bertanggung jawab. Adapun tahap kegiatannya, setelah jam kerja pegawai mengecek kembali fasilitas kantor yang telah digunakan seperti PC, UPS, dan AC ruangan yang tidak diperlukan. Adapun dampak negatifnya jika tidak diterapkan akuntabilitas, yakni kemungkinan terdapat data-data yang hilang jika fasilitas kantor rusak, mengganggu aktivitas dan kinerja pegawai, serta mengakibatkan tidak efisien pada anggaran. Kemudian dampak positifnya, apabila diterapkan akuntabilitas, fasilitas kantor dapat digunakan sebagaimana mestinya menurut fungsinya dan membantu kinerja pegawai. Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yakni senantiasa menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga dan merawat fasilitas kantor. Ketiga, yakni logbook dan petunjuk troubleshooting peralatan pengamanan tidak terdokumentasi dengan baik. Adapun tahapan kegiatannya, diperlukan pencatatan secara intensif agar logbook peralatan dapat terdokumentasi dengan baik dan pencetakan petunjuk troubleshooting sesuai di manual book.
Apabila tidak diterapkan akuntabilitas, maka riwayat kegiatan troubleshooting peralatan tidak terekam dengan baik, sehingga jika ada pegawai baru atau pegawai lain yang mengalami trouble pada peralatan, akan kesulitan untuk menemukan cara pemecahan masalahnya. Kemudian adapun dampak positif yang jika diterapkannya akuntabilitas, maka riwayat kegiatan troubleshooting peralatan terekam dengan baik, sehingga kemudahan petugas jika terdapat kerusakan yang sama, akan tersedia informasinya untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun solusinya, yakni senantiasa mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan troubleshooting peralatan, baik dalam logbook maupun foto. Masuk ke isu yang keempat, yakni penginputan data pos hujan di BMKG Soft yang tidak tepat waktu. Tahapan kegiatannya, setiap dasarian pengamatan memberikan informasi curah hujan ke stasiun atau pegawai yang meminta ke pengamat. Kadang pengamat lupa atau tidak memiliki kuota maupun pulsa. Kemudian direkap di Excel untuk diolah menjadi informasi iklim dasarian. Setelah itu diinput ke BMKG Soft paling lambat H+1 setiap dasarian atau 10 harian. Dampak negatif apabila tidak diterapkannya akuntabilitas, yakni tidak tersedianya data pos hujan dan terancam mendapat teguran dari balai atau pusat. Kemudian peta analisis atau probabilistik HTH menjadi kurang akurat. Jika akuntabilitas diterapkan, maka tersedianya data pos hujan yang diperlukan, pengolahan data tingkat lanjut lebih akurat, peta yang dihasilkan lebih akurat. Solusinya yakni melakukan penginputan data pos hujan secara tepat waktu dan menentukan salah satu pegawai sebagai PJ atau PIC untuk mengingatkan pegawai menginput data pos hujan. Yang kelima yakni kurang tersedianya peralatan penunjang keamanan dan spare part peralatan bagi teknisi untuk pemeliharaan peralatan MKG. Tahapan kegiatannya yakni pengajuan permintaan peralatan penunjang keamanan dan spare part penunjang keamanan dan spare part peralatan untuk kegiatan pemeliharaan alat MKG. Dampak negatif jika tidak diterapkan akuntabilitas yakni terhambatnya kegiatan pemeliharaan peralatan operasional dikarenakan harus menunggu suku cadang dari pusat dan balai. Dampak positifnya tersedianya data setiap waktu tanpa jeda karena alat beroperasi dengan baik. Solusi untuk memecahkan masalah tersebut yakni dilakukan pemeliharaan dan pengecekan yang rutin dengan tanggung jawab penuh. Jaring internet kurang berjalan baik. Yang tahapan kegiatannya, jaringan internet dengan bandwidth yang belum mumpuni di mana salah satu router terkoneksi beberapa perangkat, sehingga pembagian bandwidth terbagi untuk penggunaan pribadi dan operasional kantor. Dampak negatifnya, terjadinya keterlambatan dalam hal pengiriman data dan informasi MKG, sehingga proses pengolahan data dan diseminasi kepada masyarakat menjadi ketinggalan. Adapun dampak positifnya, terciptanya layanan data dan diseminasi informasi kepada masyarakat yang lebih cepat dan up-to-date sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan kita. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan pembagian bandwidth secara komprehensif, pemasangan router sesuai dengan kebutuhan, adanya pembagian router internet untuk operasional dan pribadi, serta perlu ditambahkan bandwidth UPT sesuai urgensi masing-masing UPT. Ya, kesimpulannya yakni masih banyak terjadi pelanggaran dan permasalahan di UPT sebagai dampak dari kurang diterapkannya prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan pekerjaan. Saran yakni perlunya menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan tugas aparatur sipil negara. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.